selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita lanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Materi ini bisa kalian baca di halaman 59 sampai dengan 60. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan latihan penilaian harian subtema 1 bagian A dan bagian B dari halaman 64 sampai dengan 66. Terima kasih. Yang pertama tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi antar individu, seorang ibu yang berbicara dengan anaknya. Itu berarti satu orang dengan satu orang. Itu disebut antar individu. Kemudian interaksi individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru mengajar murid-muridnya. Guru sebagai individu, murid-murid di kelas sebagai kelompok. Kemudian contoh interaksi kelompok dengan kelompok, misalnya rapat antara para guru dan wali murid. Kelompok pertama adalah para guru, kelompok kedua adalah wali murid. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Karenanya manusia disebut makhluk sosial. Interaksi sosial dan interaksi lingkungan alam. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial secara langsung, berarti pihak-pihak yang melakukan interaksi berhadapan langsung. Contohnya, ketika sedang berbicara, kemudian sedang membantu orang tua, atau sedang rapat. Yang kedua, interaksi sosial secara tidak langsung, merupakan interaksi yang menggunakan alat. Contohnya, ketika berbicara melalui telepon atau HP. Selain interaksi sosial, ada interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa yang merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi manusia. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contohnya, bersekolah. Di sekolah akan terjadi interaksi sosial antara siswa dan guru. Di pasar akan terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Kemudian bekerja. Saat bekerja akan terjadi interaksi sosial antar rekan kerja. Kemudian ketika melihat pertunjukan budaya, maka akan terjadi interaksi sosial antar penonton. Kemudian paguyuban kelas akan terjadi interaksi sosial antara wali murid dan guru. Yang kedua, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Contohnya, mengolah tanah persawahan. Dengan mengolah tanah, maka hasil panen juga akan meningkat. Yang kedua, penambangan. Manusia mengambil bahan alam yang ada di dalam tanah untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, reboisasi dilakukan untuk menanami hutan yang gundul supaya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian ada tebang pilih. Kayu hasil penebangan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Kemudian ada melaut. Ikan hasil tangkapan nelayan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling memengaruhi antar manusia.
Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon dengan cara melakukan kontak sosial dan komunikasi. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya tumbuh subur. Kemudian nelayan berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Yang kedua, interaksi yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan harus dijaga. Jika tidak dijaga, lingkungan sekitar akan rusak. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat dijaga dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, menjaga kebersihan sungai. 4. Tidak membakar sampah. 5. Menanam pohon di lingkungan sekitar. 6.